Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu konsep yang sangat penting dalam akidah Islam, yaitu Lauhul Mahfuz. Konsep ini bukan sekadar teori, tetapi ia adalah asas kepada keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah. Lauhul Mahfuz, atau dikenali juga sebagai Lauh Mahfuz, adalah sebuah catatan agung yang mengandungi segala ketentuan Allah untuk seluruh makhluknya. Ia adalah tempat di mana Allah telah menulis segala yang akan berlaku, dari awal penciptaan hingga hari kiamat. Bayangkan sebuah buku raksasa yang merangkumi segala peristiwa, setiap detik kehidupan, setiap nafas yang kita ambil, semuanya telah tertulis di sana. Namun, saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa Lauhul Mahfuz bukanlah sekadar catatan takdir yang kaku dan tidak boleh diubah. Ia adalah manifestasi ilmu Allah yang maha luas dan maha mengetahui. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang hai. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya ilmu Allah dan betapa terperincinya catatan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun perkara, sekecil manapun, yang terlepas dari pengetahuan dan catatan Allah, saudara sekalian. Memahami hakikat Lauhul Mahfuz memberi kita beberapa hikmah yang besar dalam kehidupan. Pertama, ia mengajar kita untuk berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Apabila kita faham bahwa segala yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah, kita akan lebih tenang menghadapi cabaran hidup. Kedua, konsep Lauhul Mahfuz mengajar kita untuk sentiasa bersyukur. Setiap nikmat yang kita terima, setiap kesusahan yang kita lalui, semuanya telah ditetapkan oleh Allah dengan hikmah yang kita mungkin tidak pahami sekarang. Namun, kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Ketiga, Ia mendorong kita untuk berusaha dengan lebih gigih. Meskipun segala sesuatu telah ditetapkan, kita tidak tahu apa yang tertulis untuk kita. Oleh itu, kita perlu berusaha sebaik mungkin sambil bertawakal kepada Allah. Namun saudara sekalian, kita perlu berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam salah faham tentang Lauhul Mahfuz. Ada yang mungkin berpikir, jika segala sesuatu telah ditetapkan, untuk apa kita berusaha? Pemikiran seperti ini adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Allah telah memerintahkan kita untuk berusaha dan bertawakal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis ini mengajar kita bahwa kita perlu melakukan usaha terlebih dahulu, kemudian barulah kita berserah kepada Allah. Lauhul Mahfuz juga tidak bermakna bahwa kita tidak mempunyai pilihan atau kehendak bebas. Allah telah menganugerahkan kita akal dan kemampuan untuk membuat keputusan. Apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz adalah berdasarkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk pilihan-pilihan yang akan kita buat. Saudara dan saudari yang dikasihi, memahami hakikat Lauhul Mahfuz juga memberi kita ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Kita sering dilanda kebimbangan tentang apa yang akan berlaku esok, minggu depan, atau tahun hadapan. Namun, dengan memahami bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, kita boleh mengurangkan keresahan kita. Ini tidak bermakna kita menjadi pasif dan tidak merancang untuk masa depan. Sebaliknya, kita tetap merancang dan berusaha, tetapi dengan hati yang tenang, karena kita tahu
bahwa apapun yang berlaku, ia adalah yang terbaik menurut ketentuan Allah. Lauhul Mahfuz juga mengajar kita untuk tidak terlalu bangga dengan kejayaan atau terlalu sedih dengan kegagalan. Karena apa yang kita capai atau apa yang luput dari kita, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Ini membentuk sikap tawadu atau rendah hati dalam diri kita. Saudara sekalian, konsep Lauhul Mahfuz juga berkaitan rapat dengan konsep qada dan qadar. Qada merujuk kepada ketetapan Allah yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Manakala qadar adalah pelaksanaan ketetapan tersebut dalam kehidupan kita. Memahami kedua-dua konsep ini dengan betul akan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala yang berlaku, baik atau buruk, telah ditetapkan oleh Allah. Ini bukan untuk membuat kita berputus asa, tetapi untuk mengajar kita berserah diri kepada Allah dan mencari hikmah dalam setiap kejadian. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, memahami hakikat Lauhul Mahfuz juga boleh membantu kita mengatasi perasaan iri hati dan dengki. Apabila kita faham bahwa setiap orang mempunyai takdirnya sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah, kita akan lebih mudah menerima apa yang kita miliki dan apa yang orang lain miliki. Namun, ini tidak bermakna kita harus berpeluk tubuh dan tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Islam mengajar kita untuk sentiasa berusaha ke arah kebaikan sambil berserah kepada ketentuan Allah. Inilah keseimbangan yang perlu kita capai dalam memahami konsep Lauhul Mahfuz. Saudara sekalian, mari kita renungkan sejenak. Betapa indahnya kehidupan ini jika kita benar-benar memahami dan menghayati hakikat Lauhul Mahfuz. Kita akan lebih tenang menghadapi cabaran, lebih bersyukur atas nikmat, dan lebih tabah menghadapi ujian. Kita akan lebih fokus dalam berusaha karena kita tahu bahwa usaha kita pasti akan membuahkan hasil. Meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Lauhul Mahfuz juga mengajar kita untuk sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan kita, karena setiap perbuatan kita, sekecil manapun, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini mendorong kita untuk sentiasa berusaha melakukan yang terbaik dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Akhir kata, saudara dan saudari yang dikasihi, marilah kita sama-sama menghayati hakikat Lauhul Mahfuz ini dalam kehidupan seharian kita. Marilah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, merancang dengan teliti, tetapi pada masa yang sama, berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Semoga Allah memberi kita kefahaman yang mendalam tentang hakikat Lauhul Mahfuz ini. Dan semoga ia menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.